Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi merekalah yang tertipu. Apabila mereka mendirikan solat, mereka mendirikan dalam keadaan malas, hanya untuk dilihat oleh manusia, dan dalam mengingat Allah mereka hanya sedikit. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat beserta karunia yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita bersama. Dengan rahmat dan karunia Allah jualah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid ini, menunaikan kewajiban kita selaku kaum muslimin, yakninya Jumat. Kemudian salawat berangkaikan dengan salam. Kita mohon pada Allah semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita memperbanyak salawat, terlebih-lebih pada hari Jumat, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhirat. Selanjutnya khatib mengajak kepada kita bersama, terutama kepada diri khatib sendiri, agar kita selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Karena memang keimanan dan ketakwaan merupakan ukuran kemuliaan kita di hadapan Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat pangkat dan jabatan kita, Allah tidak melihat harta dan kekayaan kita, namun yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisiku, kata Allah, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Maka selalulah kita berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan kita.
Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pernahkah kita bertanya atau merenung apa yang kita tanyakan dalam hati kita? Apakah saya ini orang beriman ataukah pura-pura beriman? Perlu kita bertanya kepada diri kita, apakah saya ini telah menjadi orang beriman atau hanya pura-pura beriman? Karena orang-orang yang pura-pura beriman itu terkategori kepada orang munafik. Dalam Al-Quran disebutkan ada 3 kelompok manusia. Di awal surat Al-Baqarah pun menyebutkan tanda-tandanya. Ada yang namanya kelompok orang-orang beriman. Yang kedua ada namanya kelompok orang-orang kafir. Dan yang ketiga ada namanya kelompok orang-orang munafik. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Ayat 1 sampai ayat 5 bercerita tentang orang-orang beriman. Lengkap dengan sifat dan karakter orang beriman tadi. Sedangkan tentang orang-orang kafir, Allah hanya menyebutkan dalam 2 ayat. Ayat ke-6 dan ayat ke-7. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang munafik, mulai ayat 8 sampai ayat 20 di surat Al-Baqarah Allah sebutkan. Kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan banyak ayat yang menceritakan tentang orang munafik merupakan sebagai tanda dan ikhtibar pada orang-orang beriman untuk bisa mendeteksi dirinya apakah ia orang beriman atau hanya pura-pura beriman dalam artian munafik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Para sahabat salafus saleh mereka sangat takut dengan yang namanya kemunafikan ini. Sehingga setiap hari mereka mengevaluasi, bertanya kepada dirinya, apakah saya ini munafik atau beriman? Karena orang-orang munafik, ia di lahirnya menampakkan beriman, namun pada hatinya, hakikatnya, dia mengingkari perintah Allah dalam artian kafir. Apa sih karakter orang-orang munafik ini? Salah satunya bisa kita lihat dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 142, sebagaimana yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, di mana Allah menyebutkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik tadi hendak menipu Allah, tetapi merekalah yang sebenarnya tertipu. Artinya, dalam ayat ini Allah menyebutkan karakter orang munafik adalah orang-orang yang suka menipu. Dalam artian pada zahirnya ia menampakkan diri sebagai orang beriman, orang muslim, ikut salat, ikut puasa, namun di belakangnya mereka malah memusuhi Islam. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Bahkan kita sangat takut dan khawatir kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada sahabat yang memprediksi ya'ti ala akhir zaman yajtami'una fil masjid, akan datang suatu akhir zaman orang-orang akan berkumpul di masjid, falaisa lahu mu'min, tetapi tidak ada seorang pun yang mukmin. Artinya apa? Orang ia berkumpul di masjid, orang munafik datang ke masjid, ikut salat ke masjid, namun ia mengingkari akan adanya Allah, mengingkari takdir dan lain sebagainya. Inilah karakter orang munafik. Kaum muslimin sidang jamaah yang berhadir. Kemudian berikutnya Allah menyebutkan wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dalam keadaan malas. Orang-orang munafik ia salat, tapi salatnya ia dirikan dengan rasa malas. Sehingga apa? Sering mengulur-ulur waktu. Subuh kadang-kadang sudah hampir menjelang pagi ia solat. Zuhur pun demikian, sudah hampir habis waktu zuhur mendekati asar baru ia solat. Artinya ia melalaikan. Ketahuilah kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang melalaikan solat termasuk orang-orang yang nantinya kata Allah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Maka pada hari ini jika ada di antara kita yang ketika diperintahkan oleh Allah salat
namun kita masih merasa malas mengerjakan sholat tersebut, enggan mengerjakan sholat tersebut, kita takut dan khawatir benih-benih kemunafikan itu ada dalam diri kita. Bahkan Rasul pun pernah mengisyaratkan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat Isya dan subuh. Ketahuilah, jikalau orang-orang tadi mengetahui keutamaan sholat Isya dan subuh ini, mereka akan merangkak, kata Rasul. Maka pada hari ini, mari kaum muslimin sidang jamaah yang berhadir, kita periksa sholat kita cek diri kita bagaimana kualitas sholat kita pada hari ini. Sudahkah kita sholat di awal waktu, atau malah justru kita sering melalaikan sholat tersebut? Karena memang sesungguhnya sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan pada yaumil akhir. Awwalu ma yuhasabu abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Maka mari kita memperbaiki sholat kita. Jikalau kita ingin hidup kita lebih baik, kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, maka mulailah kita memperbaiki kualitas sholat kita. Jikalau kita ingin hidup kita hari ini merasa kurang baik, ingin lebih baik, mulailah perbaiki kualitas sholat kita. Orang yang memperbaiki kualitas sholatnya, insya Allah akan diperbaiki pula kehidupannya oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah yang berhadir. Kemudian, apa karakter orang munafik? Yura'unan nas. Mereka beramal ketika dilihat oleh manusia. Yura'unan nas. Kalau ada orang yang melihat, ada orang yang memuji, ia semangat dalam beribadah. Termasuk sholat tadi. Sehingga ketika sholat di masjid, ia bisa sholat dengan baik. Tetapi ketika sholat di rumah sendirian, tidak ada orang melihat, sholatnya secepat kilat. Belum selesai berdiri sudah ruku, belum sempurna ruku sudah i'tidal, begitu seterusnya. Ketahuilah bahwa yang dalam beribadah, yang kita perlu perhatikan adalah penilaian Allah. Janganlah kita memperhatikan penilaian manusia. Karena sesungguhnya antara pujian dengan cacian itu semuanya atas izin Allah juga lah. Ketika ada orang memuji kita, Allah juga yang mengizinkan orang tersebut memuji kita. Sebaliknya ketika ada orang mencaci kita, Allah juga lah yang mengizinkan orang tadi mencaci kita. Maka mari kita perbaiki ibadah kita. Solatlah memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata pada hari ini ketika kita melaksanakan ibadah dilihat manusia kita semangat, tidak dilihat oleh manusia kita malas, berarti barangkali mungkin ada benih kemunafikan di dalam hati kita. Ini yang perlu kita waspadai kaum muslimin sidang jamaah yang berhadir. Kemudian berikutnya Allah menyebutkan wala yazkurunallah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi orang-orang munafik tadi, ia mengingat Allah baik dalam solatnya maupun di luar solatnya hanya sedikit. Mereka lebih banyak mengingat urusan dunia, lebih banyak mengingat urusan-urusan yang kadang-kadang membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan menjadi tenang. Ala bizikrillah tasma'inul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Sehingga jikalau hari ini kita ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan kebahagiaan, kuncinya ingat kepada Allah. Jangan sangka kaum muslimin yang berhadir, jikalau ada orang kaya, ia pasti tenang, ia pasti senang. Belum tentu orang kaya senang. Ataupun sebaliknya, kalau ada kita melihat orang miskin, orang dia pasti susah, pun juga belum tentu. Karena ketenangan, kebahagiaan bukan terletak pada materi, bukan terletak pada pangkat dan jabatan. Karena berapa banyak kita mendengar orang yang hartanya banyak tetapi batinnya gelisah. Sebaliknya pun ada pula kita mendengar orang yang secara ekonomi mungkin mereka hidupnya pas-pasan, bahkan miskin, tetapi hati mereka diliputi ketenangan. Sehingga Nabi Ibrahim pernah ditanya, kapan waktu yang paling engkau senangi? Ia menjawab, ketika aku dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Berarti menandakan bahwasanya
orang yang tenang tersebut ketika ia ingat kepada Allah. Begitu juga Bilal bin Abi Rabah pernah ditanya ketika itu ia sudah menjadi gubernur di Damaskus, kapan waktu yang paling senang engkau? Ketika aku disiksa oleh majikan, kemudian aku mengungkapkan kata ahad, ahad, terasa Allah itu dekat. Berarti bagaimana? Ketika kita ingat kepada Allah, di sanalah Allah memberikan ketenangan di hati kita. Maka ketenangan, kebahagiaan letaknya adalah di hati. Dan hati kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita memperbanyak mengingat Allah. Bahkan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9, Allah pun pernah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membuat hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai mengingat Allah. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, mereka akan rugi. Berapa banyak hari ini ketika seseorang dalam mencari harta, mereka lalai dari mengingat Allah. Ketika mereka ingin membahagiakan anak-anak, karena anak-anak mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dilarang untuk mencari harta. Kita tidak dilarang untuk bersenang-senang dengan anak-anak. Tetapi jangan anak-anak kita, harta kita membuat kita menjadi lalai dari mengingat Allah. Kalau kita sudah lalai dari mengingat Allah, dan ketika ajal itu datang, ketika kematian itu datang merenggut nyawa kita, barulah di sana timbul rasa penyesalan kita. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 10 pun Allah pun menceritakan bagaimana orang-orang di dalam kubur pun mereka menyesal dan mereka ingin minta kembali ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, andai kata engkau kembalikan kami ke dunia walaupun hanya sebentar, fa atasaddaqa wa akum minas solihin, kami akan bersedekah dan kami akan beramal soleh. Itu penyesalan orang-orang munafik, orang-orang dalam kubur yang ketika di dunia mereka tidak beribadah. Maka sebelum penyesalan itu datang di alam kubur nanti, maka di dunia ini selagi kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup, mari kita mengevaluasi, bertanya-tanya kepada diri kita, sudahkah kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar beriman atau hanya sekedar pura-pura beriman. Mari kita cek diri kita evaluasi ibadah kita, mudah-mudahan ke depan ibadah kita, terutama sekali ibadah sholat, bisa lebih baik tentu dan hendaknya. Fa'tabiru ya bil absar la'allakum turhamun.